Bab 2362 Domain Pedang Tanpa Batas 1. Pedang raksasa berwarna biru es itu membentuk sebuah menara, dan dengan dukungan kekuatan ganda ruang dan waktu, dan di bawah ketajaman pedang penghakiman abadi yang tak berujung, pedang itu menghasilkan niat membunuh yang paling kuat, yang diarahkan langsung ke tiran gila. Mereka melayang tanpa suara di udara, berputar perlahan, membentuk menara tinggi menyerupai Koloseum Romawi kuno, menjulang ke langit, dan ada pedang es raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang besar berwarna biru es memancarkan aura dingin dan keinginan untuk membekukan segalanya. Ini adalah domain terkuat yang dapat dilepaskan Zhang Yi saat ini, menggabungkan kekuatan spasialnya sendiri dengan aturan tipe es abadi milik Ling, domain pedang tak terbatas. Dalam bidang ini, Zhang Yi adalah master mutlaknya. Dengan pikirannya, ribuan bilah pedang biru es tampak hidup, berubah menjadi kilatan petir biru yang melesat dari segala arah, dan dari semua sudut yang luar biasa menuju inti gelap wilayah tersebut sumber tiran gila. Mendesis, mendesis. Pedang itu menembus kegelapan bukan melalui pemotongan fisik biasa, tetapi dengan kekuatan mengerikan yang membekukan waktu dan ruang. Setiap tebasan bilah pedang meninggalkan bekas beku berwarna biru es yang tak dapat disembuhkan pada kegelapan, dan area beku itu terus meluas. Yang lebih mengerikan lagi, pada bagian yang terkena sabetan pedang tersebut, aliran waktu menjadi sangat lambat, bahkan hampir terhenti. Kapan itu terjadi? Sedetik kemudian, jutaan pedang tajam telah menyegel tubuh tiran gila itu. Tiran gila merasa ngeri saat mengetahui bahwa polusi mental yang disebarkannya sangat dibatasi dan dibekukan oleh pedang es terkutuk ini. Gerakan fisiknya, reorganisasi, dan bahkan proses berpikirnya menjadi lambat. Tidak. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ruang. Tidak, kenapa waktu melambat? Kau bahkan punya kekuatan waktu. Raungan mentalnya dipenuhi dengan teror yang tak terbayangkan. Yang Xin tidak melewatkan kesempatan ini. Di belakangnya, malaikat raksasa yang jatuh itu, dikendalikan oleh untaian aturan hitam, berulang kali menarik busur panjang penghakimannya, menembakkan panah virus mim hitam ke arah tiran gila itu. Begitu dia memilih untuk hancur dan menanggapi serangan pedang energi Zhang Yi dengan cara yang terbagi, dia mau tidak mau harus menghadapi serangan berbasis aturan yang Xin. Dia harus memilih antara dua pilihan sulit yang menyakitkan. Panah mim virus yang ditembakkan oleh malaikat yang jatuh lebih akurat dan tepat sasaran. Setiap anak panah bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, membuat keadaan semakin buruk bagi sang tiran gila. Zhang Yi berdiri di tengah-tengah wilayah pedang, memegang pedang penghakiman abadi, tatapan dinginnya tertuju pada tiran gila yang sedang dilucuti keberadaannya, dan dibekukan dalam ruang dan waktu di bawah serangan pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Dia bagaikan dewa yang memberikan hukuman, bertekad untuk melenyapkan monster penghujat ini dari alam waktu dan ruang. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa pergi kemanapun hari ini. Tiran gila itu tak punya banyak waktu untuk berpikir. Ia mengangkat pedang tinta besarnya dan meraung melawan. Bara bayangan. Sungai hitam aturan spasial melonjak ke atas, menyapu ke segala arah, mencoba sepenuhnya memblokir serangan Zhang Yi. Tetapi dengan melakukan hal itu, dia tidak akan mampu menahan panah mim yang Xin. Panah mim virus itu, mengabaikan tubuh energi, melesat ke sungai tinta hitam dan mengarahkan kembali ke tubuh utama tiran gila itu. Jantungnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia kehilangan kendali atas sebagian tubuhnya. Pemisahan sebab dan akibat. Rasa sakit itu bagaikan jiwanya terbelah dua. Ia memilih untuk melukai dirinya sendiri lagi, tetapi efek sampingnya adalah kekuatannya melemah. Dia mendongak dengan ngeri pada pria dan wanita yang berdiri di domain pedang es manifestasi tak terbatas. Yang satu merupakan sistem kemampuan ganda, ruang dan waktu, yang mampu menyerang dan bertahan, dan yang lainnya merupakan kemampuan sistem aturan yang dapat mengabaikan energi dunia material. Ketika keduanya bergabung, kekuatan bertarung mereka akan meningkat secara eksponensial. Mendesis. Pedang es lainnya, yang dipenuhi dengan aura dingin ekstrim dan hukum waktu, muncul tanpa suara dari sudut domain pedang tak terbatas. Seolah telah melintasi batas ruang dan waktu, tepat memutuskan salah satu lengan yang tengah coba dibangun kembali oleh tiran gila. Bahkan sebelum lengan itu menyentuh tanah, ia berubah menjadi hujan kristal es hitam halus di tengah hawa dingin yang luar biasa, dan aliran waktu yang hampir stagnan, lalu lenyap seketika. Ini adalah kesekian kalinya hal ini dilakukan. Dalam neraka yang dipenuhi pedang es yang didominasi oleh Zhang Yi, keberadaan tiran gila perlahan-lahan disiksa, dibekukan, dan dihapus. Panah mim virus yang Xin bagaikan virus paling ganas yang terus-menerus menyerang intinya yang sudah kacau, mengubah logika dasar keberadaannya,
membuatnya sangat sulit baginya untuk berkonsentrasi melawan bilah-bilah pedang es yang tak berujung ini. Itu tidak akan berguna. Berjuang hanya akan memperpanjang rasa sakitmu. Suara Zhang Yi bergema di wilayah pedang es, dingin dan tanpa emosi apapun. Memegang pedang penghakiman abadi, dia berdiri di inti wilayah itu, seperti patung dingin. Hanya data yang mengalir di matanya, yang menunjukkan bahwa dia secara tepat mengendalikan lintasan setiap bilah pedang es. Bentuk tiran gila itu tidak dapat lagi tetap stabil, bergerak liar antara tinta hitam yang terdistorsi dan bentuk manusia yang hancur. Raungan mentalnya menjadi terputus-putus, dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Aku tidak akan berdamai. Jika aku tidak dirusak oleh polusi mental, Samael. Pikiranku tidak akan lengkap. Kekuatanku akan melemah. Kalian, dua penduduk bumi, generasi ke-6. Bagaimana mungkin kalian? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah pedang biru es yang besarnya seperti pintu telah menghantamnya, membelah kepalanya yang baru terbentuk sekali lagi. Panah virus mim yang Sin tiba hampir saat bersamaan, secara akurat menembus inti gelap tiran gila, dan langsung meledak. Ah! Teriakan mengerikan, seakan-akan jiwa telah terkoyak sepenuhnya, bergema di seluruh domain pedang es. Energi gelap yang mewakili asal-usul tiran gila itu berkontraksi dan mengembang dengan hebat, akhirnya runtuh seperti balon yang bocor menjadi titik hitam yang ekstrim, dan kemudian hilang dengan suara gemuruh. Pedang-pedang biru es yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian, seolah-olah kehilangan sasaran, perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Domain pedang tak terbatas dinonaktifkan, dan lanskap hutan matahari gelap yang hancur muncul kembali, tetapi tekanan polusi mental yang menyesakan di udara telah sangat berkurang drastis. Tepat saat esensi asli tiran gila itu sepenuhnya musnah, suatu titik energi gelap murni yang sangat padat, namun tidak lagi dipenuhi kegilaan, melayang di suatu tempat seperti kunang-kunang. Itulah hakikat kesatria paling murni, terbebas dari kerusakan mental Samael, dan kesadaran tiran gila itu sendiri. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan menarik sumber kekuatan esensi itu ke tangannya. Merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya, ia langsung menekannya ke dahinya tanpa ragu sedikitpun. Ledakan. Rasanya seperti ada petir yang meledak dalam tubuhnya. Ini gelombang energi yang sangat besar, bagaikan sungai yang meluap, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dengan kacamata taktisnya, indeks kemampuannya mulai mengalami lonjakan tajam. Akhirnya melonjak 2.000 poin dan stabil di angka tertinggi 47.000 poin. Ini hanyalah hasil awal penyerapan, kekuatan primordial yang tersisa telah menetap di tubuhnya dan membutuhkan waktu untuk dicerna secara perlahan. Bab 2363 Domain Pedang Tanpa Batas 2. Namun, tepat pada saat kematian tiran gila, sebuah pikiran mental yang sangat samar namun sangat jelas, seperti ledakan energi terakhir sebelum kematian, memasuki pikiran Zhang Yi dan Yang Xin. Itulah sisa kesadaran terakhir yang dimiliki tiran gila itu. Suaranya terputus-putus, suatu tanda bahwa semangatnya perlahan memudar. Heh. Kalian menang? Sayang sekali. Kalian hanya membunuh orang gila, menyedihkan. Jika itu, aku, di puncak kekuatanku. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Hati-hati. Di hutan matahari gelap, ada banyak makhluk kuat di sini. Jauh lebih menakutkan daripada diriku. Aku pernah rusak seperti ini dulu. Dan kehilangan diriku sendiri. Mata Zhang Yi menyipit, dan dia segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk bertanya. Di mana keberadaan tulang terbakar dan benih api? Apakah kau melihat mereka? Kesadaran yang memudar itu merespons secara terputus-putus. Keduanya. Penyusup terakhir. Mereka pergi ke pusat. Untuk menemukan penyihir malam. Penyihir malam. Dia, 100.000 kali lebih menakutkan dariku. Percakapan berakhir tiba-tiba di sana. Jejak terakhir keberadaan tiran gila itu telah lenyap tanpa jejak. Zhang Yi dan Yang Xin bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Penyihir malam, sebuah nama yang kedengarannya menyeramkan, sebenarnya digambarkan oleh tiran gila sebagai sosok yang 100 kali lebih mengerikan daripadanya. Tepat pada saat itu, lingkungan di sekitar mereka mulai berubah aneh. Seperti lukisan cat tinta yang memudar, ilusi yang diciptakan oleh polusi mental tiran gila telah hilang sepenuhnya. Namun,
Sosok Raja Arthur, Indra, Benjamin Morgan, dan lainnya yang saling bertarung mulai kabur dan terdistorsi, dan akhirnya lenyap sepenuhnya seperti gelembung. Pemandangan sebenarnya, yang telah dikaburkan oleh pertempuran dan ilusi, kini terungkap di hadapan keduanya. Di mana kamp pasukan koalisi manusia sekarang? Di mana para sekutu yang berjuang berdampingan ini? Mereka berdiri di puncak gunung yang terdiri dari kerangka putih raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Kerangka-kerangka ini sangat besar, beberapa memiliki tulang rusuk seperti jembatan melengkung dan tengkorak seperti gunung kecil, memancarkan aura kehancuran dan kematian. Lebih jauh lagi, ada gunung-gunung tinggi yang hitam pekat yang terus-menerus mengeluarkan kabut hitam kental, perwujudan polusi spiritual Dewa Iblis Samael. Udara dipenuhi bau pembusukan dan keputusasaan. Operasi gabungan terkoordinasi, yang tampaknya intens barusan, terlepas dari pertempuran nyata antara Zhang Yi dan Yang Xinxin, serta dukungan singkat dari Suster Leibniz dan Pastor Orion di bawah perlindungan kekuatan keimanan. Semuanya hanyalah ilusi besar yang diciptakan oleh tiran gila, menggunakan polusi mental sebelum kematiannya. Raja Arthur dan para pengikutnya, mungkin telah terjerumus ke dalam kegilaan dalam pertempuran mereka sendiri saat tiran gila itu melancarkan serangan pencemaran mental berskala besar, dan mungkin saja bahkan telah ditelan oleh hutan matahari gelap. Apa yang dilihat Zhang Yi dan yang lainnya, sebelumnya hanyalah sebagian dari ingatan yang ingin tiran gila itu perlihatkan kepada mereka. Tatapan kosong Yang Xinxin menyapu pemandangan neraka yang sesungguhnya ini, dan ia berkata dengan lembut. Sejak awal, dia memang berusaha menghancurkan pikiran kita. Adegan-adegan pertempuran berdampingan itu, dimaksudkan untuk membuat kita lengah, dan membuat kita lebih rentan terhadap wabah polusi terakhir. Zhang Yi diam-diam menatap pedang penghakiman abadi di tangannya, yang tampaknya semakin mengeras. Merasakan kekuatan yang sedang melonjak di dalam tubuhnya, ia merasakan sensasi yang tidak diketahuinya. Tetapi juga ada sentuhan kesungguhan di dalamnya. Kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak yakin jika mereka semua telah ditelan oleh hutan matahari gelap. Tiran gila itu telah mati, tetapi kengerian hutan matahari gelap baru saja mulai sedikit terungkap. Sasaran tulang terbakar dan benih api adalah penyihir malam, tetapi di depan mereka terbentang eksistensi yang 100 kali lebih mengerikan daripada tiran gila. Zhang Yi mengerutkan kening, pertanyaan itu semakin dalam di benaknya. Menurut intelijen, benih api, sebagai percikan, tidak memiliki kekuatan tempur. Kekuatan tempur tulang terbakar paling tinggi setara dengan Gu Cheng dan Daolan. Bahkan kami yang datang ke sini pun kesulitan melawan tiran gila. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos sejauh itu? Lagi pula, penyihir malam yang mereka cari. Dia membuka laporan intelijen yang diberikan kepadanya oleh dua kerajaan besar, yang berisi daftar semua individu yang dicurigai memasuki hutan matahari gelap selama 10.000 tahun terakhir. Di antara mereka ada beberapa makhluk yang sangat kuat. Yang mana penyihir malam itu? Zhang Yi menemukan lebih dari selusin pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap dan penjaga bulan perak dari Kekaisaran Bulan Cemerlang dalam daftar. Mereka memasuki hutan matahari gelap karena berbagai alasan, dan tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menyebabkan masalah yang lebih besar bagi Zhang Yi di masa depan. Ayo kita temukan orang-orang itu dulu. Zhang Yi melihat sekeliling. Tiran gila telah mati, dan ilusinya perlahan menghilang. Para penyintas tidak akan terlalu jauh dari tempat ini. Tepat saat dia tengah memikirkan cara untuk menemukan orang itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya. Mata Zhang Yi tiba-tiba beralih ke arah itu, dan jarum detik waktu pun teraktivasi. Saat berikutnya, dia melihat kepala anjing putih muncul dari tanah. Itu kepala Brian. Ia menatap Zhang Yi dan Yang Xinxin, lalu melirik sekelilingnya sebelum akhirnya menghela napas lega. Ah, sialan. Apa ini akhirnya berakhir? Orang-orang itu benar-benar gila. Mereka tiba-tiba berteriak dan menebasku dengan pedang sebesar itu. Untungnya aku berhasil menghindarinya. Brian muncul dari dalam tanah, menggonggong sambil berlari ke sisi Zhang Yi, dan berkata, "Aku masih akan merasa aman, jika selalu berada bersamamu, saudaraku tersayang." Apakah kamu tidak terpengaruh oleh ilusi mental? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Brian dengan bangga menyatakan, "Bagaimana mungkin ilusi mental belaka dapat memengaruhi tekad teguh dan keberanian dalam hatiku?" Tetapi Profesor Leonardo da Vinci secara belak-belakan mengungkap kebohongannya. Saya telah memodifikasi otak orang ini agar tidak terpengaruh oleh sinyal eksternal yang abnormal. Tapi kita tidak tahu kemana pasukan koalisi manusia pergi, dan kita tidak tahu di mana posisi mereka berada saat ini.
Brian menatap jarum penunjuk yang tidak menentu pada instrumen medan magnet di pergelangan tangannya dan mendesah tak berdaya. Benar-benar awal yang sangat buruk. Zhang Yi menatap Brian dan berkata, "Hei Brian, kau adalah anjing. Seharusnya kau memiliki indera penciuman yang tajam kan? Bisakah kamu membantuku menemukan keberadaan mereka?" Brian mengangkat bahu dan berkata, "LeBron James. Tempat ini sudah dipenuhi bau mayat, indera penciumanku hampir rusak. Lagi pula, orang-orang itu tadi bertarung seperti orang gila. Siapa yang tahu seberapa jauh mereka lari? Mereka semua mungkin saja sudah mati sekarang." Zhang Yi mengacungkan jempol. "Bibirmu semanis madu." Yang Xin Xin menyarankan, "Kalau begitu, ayo kita beri sinyal kepada mereka. Buat suara sinyal berbentuk huruf Mandarin dan luncurkan ke langit. Dengan begitu, mereka bisa melihatnya dari jarak berapapun. Suruh saja mereka berkumpul di pusat hutan matahari gelap." Zhang Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Itu ide yang sangat bagus. Sekarang semua orang sudah terpencar, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Semoga mereka semua bisa selamat. Kalau tidak, akan sia-sia kalau kita punya lebih sedikit umpan meriam saat pertempuran dimulai." Bab 2364 Domain Pedang Tanpa Batas 3. Zhang Yi berdiri di dataran tinggi yang relatif terbuka dan dipenuhi tulang kerangka, dikelilingi pepohonan yang bengkok, hitam, dan layu. Cabang-cabang pepohonan ini terjalin dengan aneh, seperti lengan orang yang sekarat. Suasana menyesakan di hutan matahari gelap hampir nyata, dan udara dipenuhi campuran bau busuk dan berdarah. Dia mengangkat tinggi lengan baju besi iblis itu, dan mengarahkannya ke langit. Dia menggunakan sistem cerdas untuk memproyeksikan energi, yang kemudian terpancar melintasi langit. Cahaya putih keperakan menembus langit yang redup, dan hieroglif kuno bumi muncul satu persatu. Semuanya maju ke pusat hutan matahari gelap untuk berkumpul kembali. Orang bulan dapat memahami makna di balik bahasa yang mereka gunakan dengan menganalisisnya. Akan tetapi, orang-orang yang mengalami gangguan mental di hutan matahari gelap tidak mungkin mampu memahami arti karakter-karakter Cina tersebut. Oleh karena itu, ini memastikan orang lain dapat melakukan perjalanan dengan aman ke pusat hutan matahari gelap. Setiap goresan mengandung fluktuasi radiasi energi yang stabil, yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan di area dengan gangguan mental yang parah, seperti mercusuar di kegelapan. Anda dapat melihatnya dengan jelas hanya dengan melihat ke atas langit. Yang Xin Xin berdiri 3 meter di belakangnya, gaun hitamnya tak bergerak tertiup angin yang disebabkan oleh energi tersebut. Matanya yang kosong mengamati sekelilingnya, boneka malaikat jatuh muncul dan menghilang dalam bayangannya. Sinar radiasi energi tersebut berada pada ketinggian 3000 meter di atas langit, yang cukup untuk memastikan sinar tersebut dapat dilihat di seluruh hutan matahari gelap, dan akan bertahan hingga 6 jam. Mereka akan bisa melihatnya selama mereka belum mati. Suaranya tenang namun tepat, membawa kepastian yang tak terbantahkan. Zhang Yi mengangguk pelan. Jangkauan ini seharusnya mencakup sebagian besar area tempat para penyintas beraktivitas. Dia memandang sekali lagi kata-kata yang terbakar di langit, lalu berbalik dan melompat dari tumpukan tulang kerangka. "Ayo kita pergi, semoga kita bertemu teman lama di jalan." Suaranya datar, tetapi cengkeramannya pada pisau mengencang tanpa disadari. Keduanya berjalan berdampingan, dengan seekor anjing putih besar mengibaskan ekornya di samping mereka, dan segera menghilang ke dalam kegelapan yang semakin dalam di hutan matahari gelap itu. Hampir pada saat yang sama ketika sinyalnya menyala, semua tokoh-tokoh kuat yang tersebar di seluruh hutan matahari gelap mengangkat kepala mereka ke atas langit secara serempak. Odin baru saja lolos dari ilusi berdarah, dan noda darah masih tertinggal di mata tunggalnya. Dia bersandar pada tombak guntur yang patah, berjuang menopang tubuhnya yang melemah. Dia baru saja menyaksikan pembantaian, dan banyak mayat berserakan di tanah sekitarnya. Mereka bukan musuh, melainkan antek-antek kuil Norse Asgard. Di tengah kerusakan mental mereka yang tak terkendali, mereka memandang satu sama lain sebagai musuh dan kemudian saling membunuh. Odin, yang baru mulai tersadar, sempat memperlihatkan ekspresi kesakitan di matanya, namun segera tergantikan oleh tekad. Hutan matahari gelap, sungguh tempat yang mengerikan. Tidak semudah kelihatannya untuk menjadi penyelamat seluruh umat manusia. Ketika dia mendongak, tanpa sengaja dia melihat kata-kata yang dikenalnya di langit, dan sekilas kejelasan melintas di matanya yang berawan. Sinyal pengumpul. Tulisan piktografik, itu aksara Cina. Keyes, orang itu benar-benar membunuh tiran gila dengan indeks kekuatan super 50.000 poin? Mata Odin berputar hebat,
dan semua orang tercengang saat melihat sinyal itu. Kupikir aku sudah berkali-kali melihat kekuatannya, tapi sekarang tampaknya aku selemah semut di hadapannya. Suara Odin diwarnai dengan kepahitan, dia ingin segera menemukan Zhang Yi secepat mungkin. Dia keliru meyakini bahwa dia dan Zhang Yi berada di level yang sama. Oleh karena itu, Zhang Yi tahu dia akan memasuki hutan matahari gelap yang sangat berbahaya. Tetapi sebaliknya, Odin tidak merasa takut atau khawatir, dan dia tidak menganggap bahaya itu terlalu serius. Tapi sekarang Odin tersadar dan mengetahui. Tanpa perlindungan Zhang Yi, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah jika bertemu dengan para pencemar mental di hutan matahari gelap. Area pusat hutan matahari gelap, sialan, tanpa kompas, sulit sekali menentukan arah. Dia menggertakkan gigi dan mengumpat, suaranya sangat serak. Dia melihat sekelilingnya, mencoba mencari beberapa temannya yang masih bertahan hidup. Loki dan Hela perlahan pulih dari kegilaan mereka. Ketiganya saling memandang dan melihat ketakutan serta kelelahan di mata masing-masing. Di medan perang lain, Indra baru saja menghancurkan ilusi terakhir. 7 harta karun langkah emas kini redup dan tak bernyawa. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap sinyal di atas langit. Akhirnya, kita punya arah. Dia tersenyum kecut, menentukan arah, dan segera melesat pergi, sosoknya berkelebat cepat di antara pepohonan yang telah mati. Benjamin Morgan berada dalam situasi yang paling genting. Sang Taipan bersembunyi di balik penghalang koin emas yang rusak, setelan mahalnya kini hanya tinggal kain compang-camping. Melihat sinyal itu, dia menghela napas lega, lalu menatap uang kertas yang berserakan di tanah dengan ekspresi sedih. Kesepakatan ini merupakan kerugian besar bagiku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, namun segera merapikan pakaiannya dan bergerak menuju ke tengah. Di alam dingin, Dewi Musim Dingin, Morana, baru saja membekukan rekan gilanya yang terakhir. Alexei mencengkeram kapal perangnya dengan kedua tangan, tubuh bagian atasnya terbalut dalam pakaian yang mengikat erat tubuhnya yang besar dan mirip beruang kutub. Lihat di sana. Dia menunjuk ke arah langit. Morana mendongak dan, benar saja, melihat kata-kata yang ditinggalkan Zhang Yi di langit yang jauh. Mata birunya yang sedingin es menatap langit, lalu ia mengangguk pelan. Hawa dingin di sekelilingnya mengembun menjadi jalur kristal es, memanjang ke arah yang ditunjukkan sinyal itu. Pada titik ini, kelompok Odin berada dalam situasi yang paling buruk. Ketika mereka sadar kembali, mereka mendapati diri mereka berada di padang pasir hitam yang sangat aneh. Pasir itu sedingin es, dan setiap kali melangkah, Anda akan tenggelam semakin dalam, seakan-akan ada tangan yang tak terhitung jumlahnya menarik Anda ke bawah. Jelas ada yang salah dengan daerah berpasir ini. Hela adalah orang pertama yang menyadari anomali ini. Kekuatan supernaturalnya sangat ditekan di sini, membuatnya sulit bahkan untuk memanggil mayat hidup terendah. Loki mencengkeram kapal perangnya erat-erat, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Aku merasakannya. Ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Intuisinya selalu akurat, dan saat ini dia merasa semakin ketakutan. Tatapan mata Odin dan Hela langsung menajam. Sialan, apakah kita benar-benar sial? Kalau kita benar-benar bertemu monster di sini, itu akan menjadi masalah besar. Sebelum dia selesai berbicara, pasir itu tiba-tiba mulai bergeser. Butiran pasir hitam halus meluncur seperti makhluk hidup, dan pusaran besar dengan cepat terbentuk di sekitar ketiganya, dengan kekuatan hisap yang mengerikan datang dari bawah tanah. Hati-hati. Loki mencoba melompat, tetapi ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat itu. Odin meraung dan tanpa ragu sedikit pun, menghantamkan tombak abadi di tangan kanannya ke pusaran pasir hisap hitam di bawahnya. Petir keperakan tiba-tiba menyambar di bawahnya, seketika menimbulkan kekuatan hentakan yang dahsyat di pasir yang gelap itu. Dengan menggunakan kekuatan ini, mereka bertiga melayang ke udara dan mendarat jauh di beberapa batu besar hitam. Suara gemertak yang memuakan datang dari bawah tanah, seakan-akan gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya tengah menggerogoti bebatuan. Butiran pasir beterbangan ke langit, dan sesosok besar perlahan muncul dari badai pasir yang gelap. Seekor monster aneh muncul di hadapan mereka.